can't you see? Halo teman-teman, jumpa lagi di Rimawan Vlog dan Kirena Nursery. Nah, di episode kali ini saya akan mengupas tentang media tanam apa sih yang cocok untuk perbanyakan potong pucuk pada aglonema. Jadi, aglonema dipotong pucuknya, kemudian ditanam tanpa akar. Nah, kali ini saya akan menggunakan aglonema Reina. Jadi, ini dia Reina. Aglonema Reina merupakan karya Bapak Greg Hambali. Kalau edisi batiknya pasti kelihatannya, ciri khasnya karya Pak Greg Hambali itu seperti ini. Menawan, indah, ciamik, cantik gitu. Fantastis, bombastis, spektakuler. Merahnya, hijaunya, wah asik. Pokoknya ini memang Reina itu koleksian ya. Ciri khas pada Reina adalah tulang daun warna merah tegas yang ada di tengah, kemudian ada totol-totol warna merah juga yang menyebar di seluruh bagian daun, menyerupai corak batik. Media tanam yang saya bandingkan ada dua, yang satu full moss atau lumut hidup, dan yang satu adalah ini dia. Seperti biasa media tanam ala Rimawan Vlog 7 bahan, ya kan? Teman-teman bisa lihat tutorialnya di episode 78. Nantinya kedua tanaman ini di akhir video akan saya buka, saya lihat bagaimana kondisinya setelah 1 bulan 1 minggu ditanam. Tapi sebelum ini kita simak dulu bagaimana proses pemotongannya, bagaimana treatmentnya hingga penanamannya. Ini Reina double head yang akan saya potong pucuk, saya tanam tanpa akar. Ini pucuk yang pertama, saya potong dulu. Kali ini saya akan mereview ya, potong pucuknya saja, sementara untuk cacah batang daun pancing di video selanjutnya. Yang pertama, lalu ini pucuk yang kedua. Kemudian kita siapkan perendamnya. Nanti akan kita rendam di larutan vitamin B1 dan bakterisida fungisida. Nah, ini dia bakterisida fungisidanya RC37 3 tetes per 500 ml dan lakona vitamin B1 nya 2 ml per 1 liter air. Langkah berikutnya adalah pencucian. Kita menggunakan sabun cuci piring, takarannya 2,5 ml per 1 liter air. Kita cuci ya. Ini daunnya kita hilangkan, kutu-kutu hitamnya biasanya ada di sini. Nih, ya kan, tuh. Kutu-kutu hitamnya kita hilangkan dengan sabun cuci piring, benar bersih. Semuanya ya. Jangan lupa untuk dihilangkan daunnya yang sudah menguning, kemudian kotoran-kotorannya. Dan itu batang yang sekiranya nanti untuk tumbuh akar kita siapkan. Kita cuci dulu, benar-benar bersih. Masih ada sisa kutu hitam ya, jangan lupa untuk disemprot dengan air bersih, dibilas. Pastikan sabun tidak menempel di daun atau batang tangkai tanaman. Kita semprot lagi, baru kemudian kita rendam di larutan bakterisida, fungisida, dan vitamin B1 tadi selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, 1 jam kemudian kita siapkan, kita keringkan batangnya dengan tisu, lalu kita oleskan, kita tutupi luka dengan salep Cambium RC37. Tipis saja tapi merata. Ini menutup luka ya. Lukanya tertutup dengan salep Cambium sehingga meminimalisir terjadinya infeksi yang memicu adanya spot merah. Oke, kita oles yang kedua.
Setelah itu kita keringkan. Sambil kita tunggu kering, kita siapkan dulu floral foam, direndam dengan biji root. Ini hormon perangsang tumbuh akar juga. Kemudian nanti ada salepnya, salep perangsang tumbuh akar, root fig namanya. Nah, ini kita oleskan pada batang. Yang tadi biji root tadi direndam ya. Nah, ini sudah direndam, floral foamnya direndam sama biji root. Lalu kita masukkan. Jadi double perangsang tumbuh akarnya ini. Bisa dari salep ini yang dioleskan dan dari larutan yang terserat di floral foam. Nah, pastikan sudah kering. Seperti tadi saya lihat. Kemudian kita tancapkan di floral foam. Setelah ini siap untuk ditanam. Penanamannya dengan yang pertama dengan moss hidup, lumut hijau, lumut hidup. Kita rendam dulu dalam larutan vitamin B1 dan bakterisida fungisida. Kemudian yang kedua, saya siapkan media tanam premium ala Riman Vlog. Ini saya ambil dari kemasannya karena saya juga menyediakan. Nah, saatnya menanam. Yang satu ditanam dengan moss, yang satu dengan media tanam premium. Nah, ini dengan moss dulu. Tinggal setelah direndam dalam larutan bakterisida fungisida dan vitamin B1 tadi, kemudian kita taruh di pot. Berikutnya tinggal masukkan media tanam 7 bahannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah disiram air sampai ngocor ya. Nah, saatnya kita akan mereview ya kan. Ini dia. Ini yang ditanam menggunakan full moss atau lumut hidup warna hijau. Lumut hijau ya. Ini dia kondisinya. Ditanam 1 bulan 1 minggu sudah muncul daun baru. Akan tetapi kita lihat nih. Ini ada 1 daun yang menguning atau mengering. Sementara untuk Reina yang menggunakan 7 bahan seperti ini, tidak ada daun yang menguning. Juga belum kelihatan seperti yang ditanam dengan moss hijau, daunnya mekar ya. Namun calon daun barunya dulu masih kecil, sekarang sudah meninggi. Jadi ini menunjukkan perkembangan yang bagus. Nah, ini saatnya kita cek akarnya. Kita bongkar ya. Ini dia. Yang kita bongkar pertama yang moss ya. Tentu ini yang daun menguning saya tanggalkan dulu. Oke. Dan kita bongkar. Kita lihat. Ini dia. Wah. Udah kelihatan ini akarnya. Ya kan? Nih. Coba kita putar ya. Buka pelan-pelan. Oh, ternyata lumutnya ini tuh menempel kayak cukup erat ya, cukup kuat ya. Oke. Akarnya sudah kelihatan, sudah muncul, kondisi sehat. Ini dia. Saya nggak bisa maksa ini. Ini seperti ini. Pelan-pelan. Nih kelihatan. Kemudian daunnya juga sudah membuka. Ini sehat banget. Potong pucuk menanam dengan perbanyakan dengan cara media tanam lumut hidup berhasil.
menunjukkan hasil yang positif. Nah, ini kita lihat yang 7 bahan. Pelan-pelan ya. Oh, muncul, kelihatan juga. Tapi kalau dibandingkan head to head ya, nih, ternyata dengan lumut hijau akarnya lebih panjang, selisih lah, tapi ini berhasil juga. Kita lihat, oke. Dia lebih rengket ya, apa bahasa Indonesia nih, lebih rapat, lebih banyak ya. Nih, akarnya kecil-kecil banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, belasan lah. Kalau ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya akar lebih banyak yang ini, sementara panjangnya lebih panjang yang ini kalau dibandingkan. Tapi dua-duanya menunjukkan hasil yang bagus. Jadi teman-teman, kesimpulannya, menanam potongan pucuk tanpa akar menggunakan moss atau lumut hidup dengan menggunakan 7 bahan, kedua-duanya bisa dilakukan. Jadi terserah teman-teman paling mudah menemukan media yang seperti apa, dan itu bisa dicoba di rumah. Tapi ingat, jangan lupa pastikan benar pucuk yang diambil memang berumur tua ya, sudah tua ya, bukan tanaman yang remaja, yang masih anakan dan sebagainya. Itu kemungkinan untuk bisa tumbuhnya kecil. Jadi upayakan benar-benar ini batangnya sudah tua. Jadi cukup sekian video saya kali ini. Ini nanti tetap saya tanam lagi dengan ini moss hijau, kemudian ini tetap dengan 7 bahan. Nanti akan kita lihat perkembangan selanjutnya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.